Halo dan selamat datang kembali. Nah, setelah kemarin kita ngobrolin soal motivasi dan bahasa tubuh, kali ini kita coba gali lebih dalam lagi nih. Kita mau lihat lapisan lain, yaitu kepribadian. Iya, bener. Kita akan coba bongkar gimana sih pola perilaku jangka panjang seseorang, ya kepribadiannya itu bisa jadi kunci buat ngertiin tindakan dia di momen tertentu. Sumber kita kali ini dari bab 3 yang ngebahas soal ilmu kepribadian dan macam-macam tipologinya. Jadi, misi kita sekarang itu membekali Anda para pendengar dengan beberapa peta kepribadian yang populer. Peta kepribadian ya, menarik istilahnya. Iya kan? Ada The Big Five, terus MBTI, Temperament Kirsey, sama Enneagram. Tujuannya sih bukan buat ngasih label ke orang ya, tapi lebih sebagai alat bantu aja buat memahami keragaman manusia. Betul sekali. Dan memang menarik ya, gimana kita sebagai manusia tuh selalu berusaha memahami cetak birunya orang lain gitu kan. Teori-teori kepribadian ini pada dasarnya mencoba menemukan poros fundamental yang ngebedain kita satu sama lain. Poros ya? Iya, ngerti ini tuh bisa ngasih kita semacam kacamata baru lah buat ngelihat kenapa orang bertindak A atau B. Bahkan mungkin bisa sedikit nebak reaksi mereka nanti gimana. Oke. Tapi ya itu, tantangannya seperti yang disinggung di sumber kita juga, kita kan jarang banget ya punya data hasil tes kepribadian lengkap orang-orang di sekitar kita. Hampir nggak pernah malah. Iya juga sih. Makanya fokusnya jadi lebih ke memahami konsep di balik model-model ini. Biar observasi kita sehari-hari itu jadi lebih lebih tajam dan terstruktur gitu. Oke, siap. Kalau gitu, mari kita mulai dari yang katanya punya fondasi riset cukup kuat nih, The Big Five. Model ini kan udah lama ya, dari D.W. Fiske tahun 49, terus disempurnain lagi ya sama peneliti-peneliti lain. Betul. Udah cukup mapan lah ini. Rasanya ini kayak upaya buat mecah inti kepribadian manusia jadi 5 dimensi besar gitu ya. Ada akronim OCEAN yang sering dipakai, tapi mungkin kita bahas satu-satu aja ya biar lebih jelas. Nah, iya. Dan poin penting banget di sini menurut saya adalah konsep spektrumnya. Ini bukan kategori hitam putih loh ya. Bukan kamu tipe A atau tipe B. Oh, jadi bukan kayak dia ekstrovert titik gitu ya? Bukan. Setiap orang itu punya kelima sifat ini. Tapi kadarnya beda-beda. Ada yang tinggi di sifat A, rendah di B, sedang di C. Gitu. Nah, posisi kita di sepanjang garis spektrum itulah yang bikin kepribadian kita unik. Jadi mikirnya jangan dia punya atau nggak punya, tapi seberapa tinggi atau rendah dia di sifat ini. Paham, paham. Oke, dimensi pertama, openness to experience. Keterbukaan pada pengalaman. Ini soal seberapa mau orang coba hal baru, ambil risiko, imajinatif. Dibanding yang lebih suka ya yang praktis, konvensional, gitu. Iya. Orang yang skornya tinggi di sini, katanya sih biasanya tipe petualang, gampang bosen sama rutinitas, dan seringnya kreatif. Sumber kita kasih contoh Steve Jobs itu ya, yang ambil kelas kaligrafi. Iya. Contoh klasik itu. Dulu mungkin aneh keputusannya, tapi ternyata ngaruh ke desain Apple kan? Nah, sebaliknya, yang skornya rendah gimana? Kalau yang rendah di keterbukaan ini, mereka biasanya lebih nyaman sama stabilitas, sama rutinitas, lebih praktis, membumi lah istilahnya. Mungkin kurang tertarik sama ide-ide yang terlalu abstrak atau radikal. Oke. Yang menarik, riset yang dikutip sumber kita juga nunjukin ada kaitan antara keterbukaan tinggi sama potensi kepemimpinan. Ya masuk akal sih, pemimpin kan sering dituntut buat terbuka sama ide baru, sama perubahan. Benar juga. Jadi ini bukan cuma soal suka jalan-jalan atau coba makanan aneh ya, tapi lebih ke keterbukaan pikiran secara umum. Oke, lanjut ke conscientiousness. Kehati-hatian. Ini soal apa nih? Ini tentang seberapa teratur, seberapa hati-hati, dan waspada seseorang. Apakah dia tipe perencana atau lebih impulsif, rapi, atau ya cenderung berantakan gitu. Oh, oke. Nah, orang yang skor conscientiousness-nya tinggi, biasanya mereka ini sangat fokus sama tujuan. Punya disiplin diri bagus, terencana, bisa diandelin lah pokoknya. Oke. Dan ini bukan cuma soal gaya kerja loh. Sumber kita tekankan ada korelasi kuat antara conscientiousness tinggi ini sama kesuksesan karir, kepuasan kerja, bahkan ini yang menarik, umur panjang. Hah? Serius? Umur panjang? Kok bisa? Mungkin karena mereka cenderung punya gaya hidup lebih sehat, lebih teratur, lebih hati-hati dalam banyak hal.
Wah, keren juga ya dampaknya. Berarti sebaliknya, yang skornya rendah cenderung lebih spontan gitu. Mungkin suka nunda-nunda kerjaan, kurang terorganisir. Bisa jadi begitu. Mereka mungkin lebih fleksibel, lebih go with the flow. Ini bisa jadi sumber kreativitas juga kadang-kadang. Tapi ya itu, kalau ada deadline, mungkin agak bikin stres ya. Hehe, iya juga. Kuncinya ya, memahami kalau dua ujung spektrum ini punya plus minusnya masing-masing, tergantung konteks. Sifat ini sering juga disebut kayak pencegah masalah gitu. Karena ya itu tadi, bantu orang hindari banyak kesulitan akibat kurang rencana atau kontrol diri. Oke. Dimensi ketiga, extroversion, ekstroversi. Nah, ini kayaknya yang paling awam didengar ya. Iya, paling populer mungkin. Tentang tingkat keramahan, butuh sosialisasi, dan terutama narik energinya dari mana. Dari keramaian dan interaksi, ekstrovert, atau dari waktu sendirian, introvert. Nah ini nih yang sering perlu diluruskan. Introvert itu bukan berarti pemalu atau ansos loh ya. Oh gitu. Mereka bisa aja jago banget sosialisasi. Bedanya di mana? Bedanya, interaksi sosial yang intens itu cenderung menguras energi mereka. Jadi mereka butuh waktu sendiri buat ngecharge. Oke. Sebaliknya, ekstrovert justru merasa hidup, merasa berenergi setelah ketemu banyak orang. Coba deh Anda renungkan para pendengar. Kalau habis seharian meeting atau datang ke pesta rame, rasanya capek banget atau malah tambah semangat? Nah, itu bisa jadi petunjuk kecil soal preferensi energi Anda. Pertanyaan bagus tuh buat refleksi diri. Oke, berikutnya. Agreeableness. Ini apa ya enaknya nerjemahinnya? Keramahan, Kemudahan bersepakat? dua-duanya bisa sih. Intinya ini soal seberapa kooperatif, simpatik, dan baik hati seseorang ke orang lain. Skor tinggi itu berarti orangnya peduli, empatik, cenderung hindari konflik demi harmoni. Pengennya akur terus gitu. Oke. Kalau skor rendah? Berarti jahat gitu? Nggak otomatis gitu juga. Skor rendah lebih nunjukin fokusnya mungkin lebih ke diri sendiri, kurang gitu peduli sama perasaan orang lain, lebih kompetitif, dan mungkin ngomongnya lebih blak-blakan, nggak pakai filter. Mereka bisa kelihatan dingin atau kurang peka. Tapi sumber kita nambahin nuansa menarik nih. Keramahan tinggi itu bisa karena emang tulus peduli, tapi bisa juga loh karena tekanan sosial atau takut konflik. Oh, jadi motifnya bisa beda-beda ya? Betul. Yang jelas sih, orang yang skor agreeableness-nya tinggi banget itu jarang sengaja nyakitin atau egois. Ini penting nih buat diingat pas interaksi. Mungkin rekan kerja yang kesannya cuek itu bukan karena nggak suka ide kita, tapi emang gaya komunikasinya aja yang lebih direct, karena skor agreeableness-nya nggak setinggi yang lain. Persis itu dia gunanya. Memberi konteks. Membantu kita nggak baperan gitu kasalnya. Nggak terlalu cepat ambil kesimpulan personal dari perilaku orang. Setuju. Nah, terakhir dari Big Five, neuroticism. Neuroticisme, waduh namanya kok agak serem ya. Haha, iya. Kedengarannya negatif ya. Tapi ini pada dasarnya ukuran stabilitas emosi aja kok. Skor tinggi artinya orang cenderung lebih gampang cemas, moodnya naik turun, lebih reaktif sama stres. Dan mungkin lebih rentan ngerasain emosi negatif kayak sedih atau marah. Oke, berarti skor rendah lebih bagus dong, lebih stabil. Iya, skor rendah itu nunjukin stabilitas emosi yang lebih tinggi. Mereka cenderung lebih tenang, nggak gampang goyah sama tekanan, lebih cepat bangkit kalau lagi down. Tapi Apa? menariknya, skor neuroticism tinggi itu nggak selamanya jelek. Ada sisi positifnya juga. Sedikit cemas misalnya, itu bisa jadi motivator loh. Contohnya? Ya kayak tadi, khawatir soal kesehatan bisa bikin kita jadi proaktif periksa ke dokter kan? Atau cemas soal ujian bikin kita belajar lebih giat. Jadi ada sisi adaptifnya juga selama nggak berlebihan. Wah, iya benar juga ya. Nggak kepikiran. Oke, jadi Big Five ini ngasih kita 5 lensa ya buat lihat bahan dasar kepribadian. Cukup ngebantu buat mulai metain kecenderungan umum orang. Nah, sekarang kita pindah ke model lain yang juga populer banget nih, MBTI, Myers-Briggs Type Indicator. Ah iya, MBTI. Sumber kita nyebut ini kadang dibandingin sama horoskop modern saking populernya. Unik juga ya, ini dikembangin bukan sama psikolog akademis, tapi sama ibu dan anak, Catherine Briggs dan Isabel Myers. Dasarnya dari teori Carl Jung. Betul, mereka terinspirasi dari konsep tipe psikologis Jung. Dan tujuan awalnya sebenarnya cukup mulia loh. Waktu itu kan Perang Dunia II, banyak perempuan masuk dunia kerja. Nah, mereka pengen bantu orang-orang ini nemuin pekerjaan yang pas sama sifat alami mereka.
Oh gitu ceritanya. Terus gimana cara kerjanya MBTI ini? Katanya ada 4 pasang preferensi ya? Iya, 4 dikotomi atau spektrum preferensi. Pertama, extroverted atau E versus introverted atau I. Mirip Big Five tadi, tapi fokusnya lebih spesifik ke arah aliran energi. Keluar ke dunia eksternal, interaksi, aksi, E, atau ke dalam ke dunia internal, refleksi, ide, I. Oke. Contoh gampangnya, di kelas, siswa E mungkin suka belajar kelompok, diskusi rame-rame. Siswa I lebih nyaman nyerap materi sendiri dulu, baru diskusi. Oke, I versus S terus? Kedua, sensing atau S versus intuition atau N. Ini tentang cara kita nyerap informasi. Tipe S itu fokus ke fakta konkret, detil, apa yang nyata dan bisa ditangkap panca indera sekarang. Sangat praktis. Realistis gitu ya? Bisa dibilang gitu. Sementara tipe N lebih tertarik sama pola, gambaran besar, kemungkinan, makna di balik fakta, apa yang bisa terjadi nanti. Lebih konseptual, lihat ke depan. Sumber kita kasih contoh kontras antara polisi S yang fokus ke bukti fisik di TKP sama pengacara N yang ngebangun narasi atau interpretasi hukum dari fakta-fakta itu. Wah, kebayang bedanya. Oke, S vs N. Yang ketiga? Ketiga, thinking, T versus feeling, F. Ini soal gimana kita ngambil keputusan. Tipe T itu ngandelin logika, analisis objektif, prinsip yang universal, keadilan, benar atau salah. Kepala dingin lah ya. Hihi, bisa jadi. Kalau tipe F lebih mempertimbangkan nilai-nilai pribadi, gimana dampak keputusan ke orang lain, ke harmoni hubungan, empati, gimana rasanya. Contoh dari sumber, pas beli rumah, tipe T mungkin ngitung untung rugi investasinya, harga pasar. Tipe F lebih ngerasain, klik nggak sama suasana lingkungannya. Ada nilai sentimentalnya nggak? Oke, T vs F. Terakhir berarti. Keempat, judging J versus perceiving P. Ini soal gaya hidup kita di dunia luar, gimana kita berinteraksi sama dunia luar. Tipe J itu suka struktur, rencana, jadwal, keputusan yang cepat dan tegas. Pengennya segala sesuatu tuh beres, selesai. Tipe perencana banget ya. Iya. Kalau tipe P, lebih fleksibel, spontan, adaptif. Suka ngebiarin pilihan tetap terbuka, lebih nikmatin proses eksplorasi daripada hasil akhir yang kaku. Kalau liburan, tipe J mungkin udah punya itinerary detail per jam. Tipe P lebih, ya udah lihat ntar aja gimana. Iya, kebayang. Nah, kombinasi dari 4 pasang ini kan katanya jadi ada 16 tipe kepribadian ya, ISTJ, NFP, dan lainnya. Tapi gini, kalau MBTI ini populer banget, saya juga sering dengar kritik soal validitasnya. Sumber kita juga nyinggung kan? Agak aneh nggak sih? Kok bisa sesuatu yang mungkin secara ilmiah kurang kokoh dibanding Big Five, tapi malah merajalela banget, apalagi di dunia kerja? Apa sih daya tariknya? Pertanyaan bagus itu. Memang ada kritik yang valid, seperti yang sumber kita catat juga. Pertama, sifatnya yang dikotomis itu. Kamu E atau I, nggak ada di tengah. Itu kan penyederhanaan ya. Kebanyakan orang kan sebenarnya ada di tengah-tengah spektrum. Iya juga. Kedua, hasil tesnya itu bisa berubah, tergantung waktu atau bahkan mood. Ada studi Pittinger yang dikutip, itu nunjukin angka perubahan tipe bisa sampai 50% loh dalam waktu singkat. Wah, 50%. Itu gede banget ya. Banget. Ketiga, konteks itu ngaruh banget. Orang bisa aja nunjukin preferensi F di rumah sama keluarga, tapi jadi T banget pas di kantor ngadepin kerjaan. Lalu kenapa tetap populer banget? Nah, mungkin ada beberapa alasan. Pertama, MBTI itu ngasih label yang cenderung positif buat semua tipe. Nggak ada tipe yang dianggap jelek atau salah. Ini bikin orang nyaman buat pengembangan diri atau team building. Ah, oke. Jadi nggak bikin minder ya? Bisa jadi. Kedua, hasilnya itu gampang dimengerti dan gampang diceritain ke orang lain. Kayak ngasih bahasa bareng gitu buat ngomongin perbedaan. Ketiga, mungkin karena fokusnya ke preferensi bukan kemampuan, jadi orang merasa dimengerti tanpa merasa dihakimi atau dinilai. Jadi, ya, meskipun validitas psikometriknya bisa diperdebatkan, daya tarik praktis dan naratifnya itu kuat banget. Paham. Jadi lebih kayak cermin buat mulai obrolan tentang diri sendiri atau orang lain ya, bukan sebagai diagnosis final. Tepat. Gunakan sebagai alat refleksi aja,
jangan jadi vonis kepribadian. Oke, ngomong-ngomong soal menyederhanakan lagi nih, ada juga temperamen Keirsey. Ini katanya ngelompokin 16 tipe MBTI tadi jadi cuma 4 kelompok besar. Wah, ini kayak bikin ringkasan dari ringkasan lagi dong. Haha, bisa dibilang gitu. David Keirsey itu ngelihat ada pola dalam kombinasi MBTI, terutama antara SN, cara serap info, dan JP, cara hadapi dunia luar. Terus juga TF, cara putuskan. Dia percaya kombinasi ini nunjukin temperamen inti yang ngaruh ke motivasi dan nilai-nilai dasar orang. Oh, jadi ada 4 temperamen inti. Apa aja tuh? 4 itu adalah pertama guardian atau penjaga. Ini kombinasi S dan J. Mereka itu konkret, terorganisir, cari keamanan dan rasa memiliki, jago di logistik. Perannya ada administrator yang proaktif sama konservator yang reaktif. Oke, Guardian SJ. Kedua. Kedua, artisan atau perajin. Kombinasi S dan P. Mereka ini adaptif, cari stimulasi dan keahlian, jago di taktik dan mecahin masalah praktis. Perannya operator proaktif sama entertainer reaktif. Nah, Keirsey itu ngira-ngira mayoritas populasi, sekitar 80% katanya, itu kalau nggak guardian, ya artisan. Wah, banyak banget ya 80%. Oke, dua lagi apa? Ketiga, idealis atau idealis. Ini N dan F. Mereka abstrak, penuh kasih, cari makna dan pertumbuhan pribadi. Jago diplomasi. Perannya mentor proaktif sama advokat reaktif. Idealis NF. Terakhir, Keempat, rasional atau rasional. Kombinasi N dan T. Mereka objektif, abstrak, cari penguasaan dan kompetensi, jago di strategi. Perannya koordinator, proaktif, sama engineer, reaktif. Guardian SJ, Artisan SP, Idealis NF, Rational NT. Oke, jadi bedanya sama MBTI apa dong? Kalau MBTI kan lihat per dikotomi. Keirsey itu ngelihat gimana sifat-sifat ini berhubungan satu sama lain, bukan cuma sifat individualnya. Fokusnya lebih ke motivasi di balik tipe itu. Guardian itu didorong kebutuhan akan keamanan. Artisan didorong hasrat akan dampak atau kebebasan bertindak. Idealis didorong pencarian makna. Rasional didorong keinginan untuk kompeten. Jadi lebih ke kenapanya ya, berdasarkan kombinasi MBTI itu. Ini bisa bantu kita nyesuaiin gaya komunikasi juga dong. Misalnya, kalau ngomong sama artisan, fokus ke manfaat praktisnya. Sama rasional, pakai argumen logis. Sama idealis, tunjukin dampak ke orang lain. Sama guardian, tekanin soal aturan atau stabilitas. Gitu. Tepat sekali. Bisa ngasih sudut pandang tambahan soal motivasi di balik preferensi MBTI. Tapi ya itu, sama kayak model lain, ingat ini generalisasi. Orang aslinya kompleks. Pakai ini sebagai hipotesis awal aja, jangan kesimpulan akhir. Siap. Oke, model terakhir yang kita bahas dari sumber ini. Enneagram. Ini kok rasanya agak beda ya pendekatannya. Kalau Big Five fokus ke trait, MBTI Keirsey ke tipe preferensi, Enneagram ini katanya lebih dalam lagi ke motivasi inti, ketakutan dasar, sama keinginan dasar. Sering dipakai buat pengembangan diri yang lebih mendalam gitu ya. Ada 9 tipe dasar katanya. Ya, Enneagram ini ngelihat ada 9 lensa utama lah dalam memandang dunia. Masing-masing punya pola pikir, perasaan, dan perilaku khas yang muncul dari satu motivasi inti, yaitu keinginan dasar dan ketakutan dasar. Coba kita sebutin singkat aja ya ke 9 tipenya, fokus ke dorongan utamanya, bukan sekedar contoh profesinya. Boleh. Tipe 1, reformer. Dorongannya jadi baik, benar, berintegritas. Takutnya jadi jahat, korup, cacat. Hasilnya bisa jadi perfeksionis kritis. Oke. Tipe 1? Tipe 2, helper. Dorongannya dicintai, dibutuhkan. Takutnya nggak diinginkan, nggak berharga. Hasilnya bisa murah hati banget, tapi bisa juga posesif. Tipe 2? Tipe 3, achiever. Dorongannya merasa berharga, dikagumi, sukses. Takutnya gagal nggak bernilai. Hasilnya bisa pekerja keras banget, tapi kadang fokus banget ke citra. Tipe 4, individualis. Dorongannya jadi unik, otentik, nemuin diri sendiri. Takutnya nggak punya identitas, jadi biasa aja. Hasilnya bisa kreatif banget, tapi bisa juga melankolis. Tipe 4? Tipe 5, investigator. Dorongannya jadi kompeten, mampu,
memahami. Takutnya, nggak berdaya, nggak mampu, kewalahan. Hasilnya bisa sangat analitis, tapi bisa juga narik diri. Tipe 5. Tipe 6, loyalis. Dorongannya merasa aman, didukung, punya kepastian. Takutnya, tanpa dukungan, sendirian, nggak pasti. Hasilnya bisa setia banget, tapi bisa juga cemas dan curigaan. Tipe 6. Tipe 7, entusias. Dorongannya merasa puas, bahagia, kebutuhannya terpenuhi. Takutnya merasa kekurangan, kejebak dalam derita. Hasilnya bisa optimis banget, tapi bisa juga lari dari masalah. Tipe 7. Tipe 8, challenger. Dorongannya melindungi diri, ngontrol nasib sendiri. Takutnya dikontrol atau disakiti orang lain. Hasilnya bisa kuat dan protektif banget, tapi bisa juga dominan. Tipe 8. Terakhir, tipe 9, peacemaker. Dorongannya damai, harmoni, baik internal maupun eksternal. Takutnya kehilangan koneksi, konflik, fragmentasi. Hasilnya bisa gampang akur banget, tapi bisa juga pasif dan hindari masalah. Wah, penjelasan motivasi sama ketakutan dasarnya ini kerasa lebih dalam ya dibanding yang lain. Dan kayak model lain juga, sumber kita bilang orang jarang murni satu tipe kan. Ada tipe dominan, terus ada pengaruh dari tipe di sebelahnya, wings. Ada jalur stres atau pertumbuhan juga. Buat kita sebagai pengamat, ini kayak lapisan pemahaman lain soal kenapa dibalik tindakan seseorang yang mungkin aneh kalau dilihat dari luar aja. Persis. Semua model ini, Big Five, MBTI, Keirsey, Enneagram, intinya ngasih kita kerangka berpikir. Prosesnya ya kira-kira pahami konsepnya, amati pola perilaku orang, coba kaitkan sama kerangka yang ada. Tapi kuncinya, ini kayak mantra nih yang harus diulang-ulang. Ini model, bukan realitas utuh. Oke. Manusia itu jauh lebih kompleks. Gunakan ini buat memperkaya perspektif kita. Jangan buat masukin orang ke dalam kotak. Itu bahaya. Setuju banget. Oke, mari kita tarik benang merahnya nih. Hari ini kita udah kupas beberapa model kepribadian utama dari sumber bab 3 Anda. Ada Big Five yang basisnya data riset, ada MBTI dan Keirsey yang fokus ke preferensi dan temperamen, terus ada Enneagram yang nyelam ke motivasi inti. Nah, buat Anda yang dengerin, ini semua ibaratnya perangkat lah di kotak alat Anda buat memahami orang lain. Paham pola jangka panjang ini bisa ngasih konteks yang krusial banget pas Anda interaksi sehari-hari, entah sama kolega, teman, atau keluarga. Dan mungkin penting juga buat nggak kejebak nyari model mana yang paling benar atau paling pas. Justru nilai terbesarnya mungkin muncul pas kita membandingkan gimana sih orang yang sama itu kelihatan lewat lensa yang beda-beda. Maksudnya gimana tuh? Ya misalnya, ngelihat si A lewat MBTI, mungkin kita fokus ke cara dia proses info. Tapi pas lihat dia lewat Enneagram, kita malah ngelihat ketakutan apa yang sebenarnya dorong perilaku dia. Nah, perbedaan atau bahkan kontradiksi antara hasil analisis pakai model yang beda, ini justru bisa jadi jendela buat ngelihat kompleksitas unik orang itu. Wah, jadi intinya bukan nyari label yang paling pas, tapi justru belajar dari ketidakpasannya itu ya. Itu agak membalik cara pandang saya loh. Bisa jadi begitu. Kompleksitas itu jangan dianggap gangguan atau noise, tapi anggap aja sebagai data juga. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ini satu pemikiran buat Anda coba nanti. Coba pikirin satu orang yang lagi pengen Anda pahami lebih dalam. Oke. Alih-alih buru-buru nebak, wah dia tipe INFP nih, atau dia tipe 9 kayaknya. Coba deh refleksiin, dari semua dimensi dan konsep yang kita bahas tadi, keterbukaan lah, cara ambil keputusan, motivasi intinya, dan lain-lain, aspek mana sih yang paling kelihatan jelas dari orang ini? Terus, yang lebih menarik lagi, aspek mana yang justru rasanya nggak cocok, atau ambigu, atau kok kayaknya beda-beda tergantung situasi? Menarik. Nah, apa yang bisa Anda pelajari dari area abu-abu atau kompleksitas itu tentang orang tersebut? Mungkin justru di sanalah pemahaman yang lebih otentik, yang lebih manusiawi, itu bersembunyi, bukan di labelnya. Pertanyaan reflektif yang dalam banget itu, oke deh. Terima kasih banyak ya udah nemenin kita semua dalam pembahasan mendalam kali ini. Semoga ini bisa ngasih perspektif baru dan alat yang berguna buat ngamatin diri sendiri dan orang lain dengan lebih bijak. Sama-sama, semoga bermanfaat. Dan buat Anda semua, terus asah lensa observasi Anda. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.